warahmatullahi wabarakatuh. Saya Merlina Pratiwi dengan NIM 857372459. Di sini saya akan meneliti tentang simbiosis parasitisme. Check it out. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan antara benalu pada pohon mangga. Interaksi antara benalu dan pohon mangga adalah contoh klasik dari simbiosis parasitisme. Dalam hubungan ini, benalu mendapatkan keuntungan sementara pohon mangga sebagai inang itu dirugikan. Untuk mekanisme hidup benalu itu dimulai dari penyebaran, penempelan, dan pengisapan nutrisi, dan sehingga menyebabkan benalu ketergantungan pada pohon mangga tersebut. Untuk efek negatif atau kerugian yang terjadi pada pohon mangga, yang pertama, gangguan pertumbuhan dan kekurangan nutrisi dikarenakan benalu secara aktif menghisap makanan seperti karbohidrat, air, dan mineral dari pohon mangga. Yang kedua, penurunan kualitas dan kuantitas buah. Produksi buah sangat menurun dikarenakan buah yang dihasilkan mungkin berukuran lebih kecil atau kualitasnya buruk. Yang ketiga, kerusakan struktural. Jika dibiarkan, benalu akan bertambah banyak dan menyebar ke seluruh cabang. Serangan parah yang tidak dikendalikan dapat menyebabkan ranting dan cabang pohon mangga mengering, kurus, dan akhirnya mati. Itu adalah efek terparah dari benalu. Untuk yang kedua, kutu pada manusia adalah serangga parasit kecil yang hidup dan mengisap darah dari kulit manusia. Hubungan antara kutu dan manusia itu merupakan contoh simbiosis parasitisme, di mana kutu diuntungkan karena mendapat tempat tinggal dan sumber makanan, sementara manusia dirugikan karena mengalami rasa gatal, iritasi, dan berpotensi terkena penyakit. Berikut ini adalah contoh kutu rambut. Kutu ini hidup di kulit kepala dan sering menyerang anak-anak. Meskipun bisa menyerang siapa saja, kutu rambut menyebar melalui kontak langsung antara kepala atau berbagi barang pribadi seperti sisir, topi, dan handuk. Gigitan kutu umumnya tidak terasa sakit, tetapi seringkali menyebabkan rasa gatal yang parah. Yang ketiga, kutu pada tumbuhan. Kutu pada tumbuhan adalah serangga kecil yang dikenal sebagai hama tanaman. Kutu ini menyerang tanaman dengan cara menghisap cairan atau sari makanan dari jaringan tanaman, terutama pada bagian yang masih muda seperti pucuk, daun, atau akar. Dampak dan kerugian serangan kutu yang terjadi pada tanaman. Yang pertama, kerusakan fisik. Bisa dilihat di sini daun-daun yang bolong itu karena kutu-kutu tersebut menyerap nutrisi dari daun-daun tersebut. Untuk yang kedua, pertumbuhan terhambat. Tanaman menjadi kerdil karena kehilangan nutrisi vital. Yang ketiga, kerusakan estetika. Daun menguning, layu, dan pada akhirnya akan rontok. Jika dibiarkan terus seperti ini tanpa penanganan, maka pohon cabai akan mati. Yang keempat, ada jamur dan manusia. Jamur yang hidup pada manusia dalam simbiosis parasitisme adalah makhluk mikroskopis yang mengambil manfaat dari tubuh manusia dan merugikan manusia dengan menyebabkan penyakit. Mereka tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan di permukaan kulit, tapi bisa juga menyebabkan infeksi serius jika masuk ke organ dalam. Hubungan antara ulat dan pohon jambu adalah simbiosis parasitisme, karena ulat diuntungkan mendapatkan makanan dan tempat hidup dari pohon jambu, sedangkan pohon jambu dirugikan, kehilangan daun, terganggu pertumbuhannya, bahkan bisa mati. Bisa dilihat dalam video ini, ada beberapa daun yang berlubang atau habis dimakan. Kehadirannya ulat kecil di bagian bawah daun yang menggantung. Ada beberapa daun juga yang tergulung dikarenakan ulat tersebut.